Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Tapi isinya justru sangat bertolak belakang. Kan Indonesia nih salah satu negara yang menerima pendanaan JETP ya. Dan nilainya cukup banyak juga ya. Senilai 20 miliar US dollar. Nah, kira-kira dengan JETP tersebut, kira-kira ada nggak sih Mbak harapan untuk mempercepat transisi energi menggunakan dana tersebut? Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun dari tahun 2014 sampai 2024 itu belum berpihak pada transisi energi. Oke, jadi tahun 2015 Jokowi itu menandatangani Paris Agreement yang berkomitmen untuk menurunkan emisi salah satunya di sektor energi. Nah, kemudian Paris Agreement ini diratifikasi ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Nah, jadi di 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini, kira-kira udah benar-benar berkomitmen belum sih untuk transisi energi? Yuk kita bahas di podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi di obrolan kali ini. Ya teman-teman, jadi kenalin, namaku Nitya. Di sini aku nggak sendirian ya. Di sini aku bareng sama Mbak Tika. Halo Mbak, apa kabar? Halo, aku Tika. Oke, jadi di sini kita akan ngebahas tentang kebijakan Presiden Jokowi tentang transisi energi. Ya Mbak Tika ini kalau boleh tahu dari mana Mbak, biar teman-teman juga tahu. Ya, aku Tika. Aku peneliti di Yayasan Indonesia Cerah. Oke, Yayasan Indonesia Cerah itu apa sih Mbak? Boleh dijelasin dikit nggak? Yayasan Indonesia Cerah ini adalah NGO yang berbasis di Indonesia yang fokus pada kajian tentang transisi energi untuk mendorong transisi energi berkeadilan. Oke, jadi Mbak Tika ini juga salah satu penulis risalah kebijakan ya Mbak ya? Betul. Yang judulnya Kupas Tuntas Kebijakan Transisi Energi Presiden Jokowi, Maju atau Mundur, yang akan kita bahas di podcast kali ini. Ya, oke, boleh overview sedikit nggak Mbak terkait risalah kebijakannya? Jadi risalah kebijakan ini salah satu dokumen yang mengulas tentang kebijakan transisi energi di masa pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun. Selama 10 tahun Jokowi menerbitkan kebijakan apakah dia bertolak belakang atau mendukung transisi energi. Oke. Nah, kira-kira ya Mbak, selama 10 tahun Jokowi menjabat nih, kira-kira arah kebijakan transisi energinya tuh gimana sih Mbak? Kalau dari hasil penelitian yang kita lakukan, itu bisa dibilang pemerintahan Jokowi selama 10 tahun dari tahun 2014 sampai 2024 itu belum berpihak pada transisi energi. Kita menganalisis dan melakukan penelusuran terhadap lebih dari 40 kebijakan tentang energi. Dan hasilnya pemerintahan Presiden Jokowi justru membuka ruang yang lebih besar pada kegiatan industri pertambangan dan juga pembangkit listriknya yang tujuannya untuk meningkatkan produksi dan penggunaan energi fosil lebih besar gitu. Oke, jadi emang belum berpihak gitu ya Mbak ya ke transisi energi? Iya, karena bisa dibilang justru menghambat. Justru menghambat ya. Kira-kira bisa dibahas lagi nggak Mbak, menghambatnya tuh bagian mana aja sih? Jadi kalau teman-teman tahu di tahun 2015 itu, 1 tahun setelah Jokowi menjabat, itu ada program ketenaga listrikan 35.000 megawatt. Jadi Jokowi mengeluarkan sebuah program yang menambah kapasitas listrik 35 giga di sektor ketenaga listrikan yang terhubung dengan PLN. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal kenapa energi terbarukan jadi tidak punya ruang di bauran energi kita. Karena kenapa? Pemerintah selalu beralasan bahwa energi kita sekarang ini sudah oversupply. Kenapa oversupply? Ya karena itu pemerintah di awal-awal malah menambah 35 megawatt kapasitas listrik yang itu tidak disertai dengan perhitungan yang matang. Karena kan waktu itu pemerintah menargetkan akan ada pertumbuhan ekonomi 7%, tapi ternyata yang terrealisasi cuma 5%. Jadi ada banyak kapasitas listrik yang tidak terserap, dan itu sebenarnya merugikan secara keuangan negara ya. Karena dari tahun 2015 sampai 2023 Indonesia Cerah menghitung ternyata uang yang dikeluarkan untuk membayar kelebihan listrik itu dari independent power producer karena adanya skema take or pay tadi itu sekitar 297 triliun. Karena kelebihan kapasitas sekitar 290 gigawatt hours.
Jadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi untuk sektor ketenaga listrikan setelah tahun 2015 ini juga disertai dengan dukungan untuk mempercepat perizinan, mempercepat pembebasan lahan, dan juga mengatasi masalah-masalah hukum yang bermasalah di lapangan terkait dengan implementasi program 35.000 megawatt ini. Nah, itu yang kemudian menimbulkan banyak sekali konflik-konflik di masyarakat karena adanya pertentangan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembebasan lahan. Contohnya pembebasan lahan di PLTU Batang. Itu konfliknya bahkan menahun dan sering terjadi keributan di sana akibat pembebasan lahan tersebut karena masyarakat nggak menyetujui. Nah, yang kedua adalah setelah tahun 2015 itu pemerintah juga pernah merevisi undang-undang minerba yang disahkan pada masa Covid. Teman-teman mungkin pasti tahu ya soal itu ya. Karena waktu itu isunya sempat besar dan banyak sekali penolakan dari masyarakat. Nah, undang-undang minerba ini disahkan dengan tidak melibatkan partisipasi publik. Kenapa? Karena pada saat itu pemerintah memberlakukan PSBB ya, yang melarang mobilitas masyarakat kemana-mana dan sebagainya. Nah, padahal dalam penyusunan undang-undang seharusnya jantung dari undang-undang itu sendiri adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat sedang berjuang di tengah COVID, tapi pemerintah justru mengesahkan undang-undang minerba di tengah kondisi kritis ini. Itu keberpihakan lain yang bisa dilihat dari pemerintah untuk memperbesar produksi batu bara. Nah, yang kedua, di dalam undang-undang pertambangan ini juga dikenal soal istilah wilayah hukum pertambangan. Jadi dulu tuh di Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu tidak dikenal istilah itu. Cuma ada WP atau wilayah pertambangan. Tapi setelah ada revisi Undang-Undang Minerba, wilayah hukum pertambangan ini didefinisikan jadi seluruh ruang darat, laut, dan landas kontinen itu bisa diterbitkan izin pertambangan. Nah, berarti itu akan menyebabkan tumpang tindih nih. Karena di situ kan ada wilayah pemukiman, wilayah perkebunan masyarakat, wilayah kelola masyarakat, fasum dan fasos yang digunakan untuk kemaslahatan banyak orang gitu kan. Tapi ketika ada pertambangan masuk, itu bisa aja berkonflik. Karena di dalam Undang-Undang Minerba ini, yang baru ini, terjadi sentralisasi perizinan gitu. Jadi setelah revisi Undang-Undang Minerba 2 tahun kemudian, Presiden Jokowi kemudian mengesahkan lagi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Tapi isinya justru sangat bertolak belakang. Kenapa? Karena di dalam Perpres 112 itu masih membolehkan pembangunan PLTU baru, di mana PLTU baru ini dikhususkan di wilayah-wilayah yang terintegrasi dengan wilayah industri, kawasan ekonomi khusus, dan proyek strategis nasional. Kalau kita lihat kapasitas PLTU saat ini, itu sekitar 23% kalau nggak salah, itu merupakan PLTU captive. Dan 67% diantaranya itu berada di smelter nikel. Nah, selain PLTU baru yang terhubung dengan kawasan ekonomi khusus tadi, pemerintah juga mensyaratkan bahwa PLTU ini bisa nih dibangun asal pembangkitnya berkomitmen untuk mengurangi 35% emisi. Nah, masalahnya adalah pengurangan 35% emisi ini itu didasarkan pada penggunaan teknologi yang sama-sama kita tahu bahwa itu adalah solusi palsu karena dia masih menggunakan teknologi CCS. CCS itu jadi kamu bisa pasang PLTU, emisinya itu ditangkap menggunakan carbon capture storage atau CCS yang kemudian ditangkap diinjeksi ke bawah tanah. Dan itu akan sangat berisiko pada lingkungan karena sampai saat ini banyak yang bilang bahwa itu akan berisiko ketika terjadi kebocoran dan sebagainya. Dan kemudian dari segi efektivitas pengurangan emisinya juga nggak terlalu efektif karena kita bercontoh pada teknologi carbon capture yang ada di Petranova. Di situ ternyata penangkapan karbonnya hanya bisa menangkap sekitar 33% emisi. Jadi enggak 90% atau 100% sesuai dengan janjinya gitu. Dan kalau misalnya di Indonesia diterapkan itu, Cera pernah menghitung nih, total
biaya yang akan dikeluarkan untuk menginjeksi semua emisi yang dihasilkan oleh PLTU milik PLN. Milik PLN itu sekitar 37 giga. Nah, pemerintah harus mengalokasikan dana sekitar 170 triliun setiap tahun untuk injeksi emisi tersebut. Dan kita juga tahu ada Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja ini merevisi sekitar 82 undang-undang lintas sektor, tapi tidak ada satupun yang membahas atau mention soal energi terbarukan. Nah, dari 82 undang-undang ini, sekitar 5 diantaranya terkait langsung dengan ketenaga listrikan. Yang pertama Undang-Undang Ketenaga Listrikan itu sendiri, yang kedua ada Undang-Undang Minerba, ada Undang-Undang Panas Bumi, Migas, dan juga Ketenaga Nukliran. Jadi kalau Perpres 79 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tahun 2023, ini menjadi aturan payung hukum tentang kendaraan listrik. Nah, Perpres ini menjadi pintu masuk banyak sekali cantolan-cantolan dari peraturan menteri, diantaranya peraturan Menteri Keuangan, di mana ada 2 tuh yang paling terkenal, bisa dicek, peraturan Menteri Keuangan nomor 49 kalau nggak salah, yang memberikan insentif kepada pemerintah dengan penyediaan kendaraan listrik untuk dinas operasional eselon 1 dan eselon 2. Dana untuk pengadaan kendaraan listrik tersebut itu bisa mencapai sekitar 15,6 triliun. Yang sebenarnya nih bisa dimanfaatkan untuk pembangunan 48.000 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Atau bahkan bisa juga dipakai untuk pembelian atau pengadaan kendaraan listrik bis, itu sekitar lebih dari 5.000. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di Jakarta sendiri itu cuma ada 100 unit kendaraan bis listrik. Oke. Jadi Perpres 79 ini seolah-olah menegaskan ketimpangan yang diterima terutama untuk segi manfaatnya kepada sekelompok elit dan masyarakat kelas menengah atas dengan masyarakat menengah ke bawah. Oke, jadi emang ada cukup banyak gitu ya kebijakan-kebijakan Jokowi yang cukup problematik, mulai dari ketenaga listrikan yang 35.000 megawatt, terus juga ada revisi UU Minerba yang nggak adanya partisipasi publik di dalamnya, ada juga Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang di situ juga nggak membahas sama sekali tentang energi terbarukan. Pun juga ada Perpres nomor 79 mengenai pengadaan kendaraan listrik itu juga cukup problematik ya Mbak ya. Ya, dan yang kita juga nggak bisa abai melihat ekosistem kendaraan listrik saat ini, karena dari hulu ke hilir itu masih tergantung sama energi fosil. Oke Mbak, mungkin kita lanjut ngebahas tentang yang berikutnya ya. Kira-kira apa aja sih Mbak janji Jokowi yang tidak terrealisasi dalam konteks transisi energi? Jadi dalam beberapa kesempatan juga Presiden Jokowi sebenarnya beberapa kali mention soal darurat transisi energi, krisis iklim, dan sebagainya. Nah, sementara kebijakan-kebijakan yang selama ini dikeluarkan itu belum mendukung, seperti yang tadi saya uraikan sebelumnya. Kalau kita lihat juga ya di tahun 2015 tadi, seperti yang Mbak bilang, bahwa Presiden untuk pertama kalinya nih, Indonesia menandatangani perjanjian Paris ya, komitmen iklim di seluruh dunia bersama dengan 190 negara lainnya, yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Nah, di situ mengakui nih komitmen iklim Indonesia melalui dokumen NDC. Nah, di dalam NDC itu sendiri disebutkan bahwa target bauran energi Indonesia ini direncanakan mencapai 23% di tahun 2025. Tapi nyatanya sekarang ya, realisasi dari target 23% itu baru terrealisasi 13,1% di akhir 2013. Ya. Iya. Jadi bisa dipastikan di tahun 2025 itu nggak bisa tercapai. Itu sih salah satu yang paling kelihatan ya, janji yang tidak terrealisasi. Oke, jadi emang ada beberapa ya janji dari Jokowi yang tidak terrealisasi. Oke. Mungkin aku pengen lanjut bahas ke poin berikutnya. Kan Indonesia nih salah satu negara yang menerima pendanaan JETP ya
dan Iya, nilainya cukup banyak juga ya, senilai 20 miliar US dollar. Nah, kira-kira dengan JETP tersebut, kira-kira ada nggak sih Mbak harapan untuk mempercepat transisi energi menggunakan dana tersebut? Sebenarnya kalau mau dilihat dulu skema JETP ini kan meskipun itu bantuan dari internasional, tapi secara porsi itu adalah utang, ya kan? Utang. Nah, sementara kalau misalnya dalam kerangka transisi energi, kita melihat adanya peluang-peluang yang mungkin akan disalahmanfaatkan. Kalau misalnya kita lihat di mana ruangnya, ya kita tahu kalau misalnya kita dikasih pinjaman, berarti itu bisa dengan mudah disetir sesuai dengan kepentingan negara yang memberi pinjaman. Kita tahu ya IPG, salah satu kelompok pemberi dana yang diketuai oleh Amerika dan Jepang, itu punya kerjasama dengan Indonesia. Kalau Amerika kerjasamanya di sektor energi itu berkaitan dengan nuklir. Nah, sementara kalau Jepang itu berkaitan dengan gas, amonia, dan hidrogen gitu. Nah, sementara ketiganya itu masuk dalam solusi palsu menurut kami karena itu termasuk dalam kategori energi baru. Nah, jangan-jangan dana yang disalurkan melalui skema JETP ini itu kemudian dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek yang sebenarnya adalah solusi palsu. Oke. Seperti tadi, nuklir, hidrogen, amonia, dan sebagainya. Karena kalau kita lihat hidrogen sendiri, kalau tidak ada pengkhususan jenis warnanya, itu bisa jadi pakai energi fosil. Dan pasti pakai energi fosil. Kecuali dia green hydrogen, tapi itu pun masih problematik juga karena ada beberapa masalah-masalah lingkungan yang diakibatkan. Oke, Mbak, mungkin bisa dijelasin dikit, mungkin teman-teman ada yang belum tahu bedanya energi baru dan energi terbarukan itu sebenarnya apa sih? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Energi tahun 2007 yang diterbitkan di masa pemerintahan SBY, sebenarnya energi baru ini merujuk pada penggunaan teknologi, baik itu berasal dari energi terbarukan maupun juga energi tidak terbarukan. Dalam hal ini energi fosil. Nah, jenis-jenis energi baru yang ada dalam Undang-Undang Energi tahun 2007 ini, beberapa di antaranya ada batu bara tercairkan, batu bara tergaskan, gas metana batu bara, dan nuklir, hidrogen, dan sebagainya gitu. Sementara energi terbarukan itu berasal dari alam yang nggak akan habis gitu dan bisa diperbarui secara terus-menerus. Kita punya di Indonesia, misalnya matahari, angin, air, tapi beberapa kategori energi terbarukan juga masih dinilai problematik ya untuk beberapa kalangan CSO. Di antaranya geotermal atau panas bumi, karena sering menimbulkan kecelakaan dan bisa menyebabkan keracunan masyarakat sekitarnya karena teknologinya dan mungkin juga operasionalnya yang kurang mapan gitu ya. Jadi meskipun dia juga energi terbarukan, tetapi juga kita harus lihat manfaat dan juga hal-hal negatif yang mengikuti di belakangnya, misalnya seperti geotermal tadi. Oke. Nah, mungkin kita balik lagi ya, kita bahas tentang kebijakan pemerintah kali Mbak. Jadi pemerintah akhir-akhir ini tuh sedang menggenjot untuk mengesahkan RUU EBET dan juga RPPKen. Ya. Nah, kira-kira menurut Mbak Tika nih, apakah ini merupakan kesempatan bagi pemerintah baru untuk mempercepat transisi energi ya? Apalagi kan ini bentar lagi akan ada pergantian presiden gitu ya, Prabowo Gibran. Kira-kira gimana nih menurut Mbak Tika? Sebenarnya kalau mau dilihat peluangnya itu hampir nggak ada sih. Kenapa aku bilang nyaris nggak ada peluang? Karena dari awal memang mereka udah berstatement bahwa mereka akan melanjutkan program kerja yang udah dirintis oleh Jokowi. Nah, di sektor energi, di dalam visi misi mereka itu nggak dijelasin berapa target capaian yang bakal mereka penuhi gitu di tahun sekian gitu. Nggak ada target tenggat waktu dan sebagainya. Berbeda dengan dua capres yang kemarin berkontestasi gitu ya. Mereka masing-masing punya target. Nah, Prabowo Gibran sendiri nggak punya. Dan yang kedua, mereka juga berstatement bahwa di dalam visi misi mereka itu ada tertulis mereka akan merevisi semua kebijakan terkait energi yang bertolak belakang dengan transisi energi.
Tapi kalau melihat sekarang, misalnya RUU EBT sama RPPKN masih mengakomodasi energi baru. Nah, energi baru sendiri yang kita tahu ya tadi solusi palsu gitu ya, karena masih berasal dari energi kotor, energi fosil. Dan bahkan di dalam RPPKN maupun RUU EBT itu klasifikasi energi baru justru lebih banyak dibanding undang-undang energi sebelumnya gitu. Dan bisa dipastikan transisi energi bisa gagal tercapai karena kalau pemerintah masih melanjutkan kebijakan-kebijakan yang udah dirintis oleh Presiden Jokowi tanpa merubah substansi atau mengeliminasi energi baru tadi, ya saya pikir akan percuma gitu. Oke. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhirku ya Mbak ya. Kira-kira kenapa sih Mbak anak muda itu tuh harus peduli terhadap isu lingkungan hidup? Simpel aja jawabannya sebenarnya. Karena kita nggak bisa terpisahkan dengan lingkungan gitu. Apalagi kalau ngelihat konteks sekarang, banyak sekali terjadi krisis iklim, bencana lingkungan dan sebagainya. Itu perlu dilakukan tindakan preventif mulai dari sekarang. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Seperti yang aku bilang tadi, regulasi di Indonesia belum bisa mengakomodasi untuk mempercepat pembangunan transisi energi atau pembangunan energi terbarukan. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai kebijakan transisi energi Presiden Jokowi bisa langsung download di mana Mbak? cerah.or.id. Oke, jadi teman-teman bisa langsung download di situ ya. Oke, sebelumnya makasih ya Mbak ya atas diskusi kita hari ini. Sama-sama. Jadi teman-teman, see you di next episode podcast di atas meja. Dadah. Dadah.